Secara umum, monitoring digunakan untuk memantau kinerja dan menetapkan tujuan. Pemantauan kinerja merupakan suatu proses terpadu untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana atau on track. Monitoring dalam advokasi ialah proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan advokasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ialah tujuan dari monitoring dalam advokasi ialah untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan advokasi, serta untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi yang digunakan. Beberapa contoh atau langkah yang dapat dilakukan dalam monitoring advokasi antara lain, yang pertama ialah pengumpulan data, yang kedua ialah pemantauan berkala, yang ketiga ialah evaluasi hasil, dan yang terakhir ialah umpan balik. Selanjutnya, pengertian evaluasi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang realisasi, masukan, keluaran dan hasilnya dibandingkan dengan rencana dan standar. Oleh karena itu, evaluasi sendiri merupakan kegiatan yang mengevaluasi hasil kegiatan pemantauan yang sedang berlangsung. Selain itu, evaluasi juga mengevaluasi hasil atau produk yang diperoleh dari beberapa program berdasarkan keputusan yang dapat diambil mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai dan tindakan tindak lanjut yang diperlukan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui, misalnya, pentingnya dan realisasi tujuan, efektivitas pengelolaan, operasional, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan, dan keberlanjutan atau tingkat keberhasilan. Dengan melihat hasil pengelolaan dan pelaksanaan termasuk permasalahannya yang sedang dihadapi. Evaluasi pada advokasi adalah proses penilaian efektivitas dan dampak dari kegiatan advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, atau keputusan pihak berwenang. Proses ini melibatkan berbagai metode dan teknik untuk mengukur sejauh mana tujuan advokasi tercapai dan bagaimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap perubahan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa contoh umum dalam evaluasi advokasi. Yang pertama ialah pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan semua data baik kuantitatif maupun kualitatif yang relevan dengan menggunakan survei, wawancara, fokus grup, dan analisa dokumen. Yang kedua ialah analisis proses. Analisis proses yaitu mengevaluasi proses pelaksanaan advokasi termasuk strategi dan taktik yang sedang digunakan. Yang ketiga ialah mengukur dampak, yaitu dengan menganalisis dampak advokasi terhadap kebijakan atau keputusan, evaluasi perubahan dalam opini publik atau sikap pemangku kepentingan. Yang keempat ialah pelaporan pembelajaran. Buat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, pelajaran yang dipetik, dan rekomendasi. Gunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan strategi advokasi di masa depan. Yang kelima ialah penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian pada strategi advokasi. Identifikasi area yang memerlukan peningkatan atau pendekatan yang baru. Melalui evaluasi yang sistematis, organisasi dapat menilai efektivitas upaya advokasi mereka dan yang lebih baik untuk kampanye pada masa depan. Materi selanjutnya ialah perencanaan merupakan suatu pemecahan masalah melalui suatu proses sistematis yang memiliki urutan logis dari langkah sebelumnya. Langkah awal dalam perencanaan adalah menguraikan masalah secara jelas, lalu langkah akhirnya adalah menghasilkan suatu dokumen rencana yang siap dilaksanakan. Langkah utama dalam proses penyusunan proses penyusunan suatu rencana yaitu langkah pertama, analisis masalah yang terdiri dari analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, dan faktor penyebab. Yang kedua atau langkah kedua ialah
perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan. Nah, langkah yang ketiga ialah pengambilan keputusan yang terdiri dari penelaahan alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan, pengembalian keputusan, dan deskripsi kegiatan. Yang selanjutnya ialah langkah keempat, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Yang kelima ialah penguraian alternatif terpilih menjadi suatu rencana yang siap dilaksanakan. Yang keenam ialah mobilisasi koordinasi. Libatkan organisasi lain dan individu yang memiliki kepentingan yang sama. Koordinasikan tindakan bersama untuk meningkatkan sebuah pengaruh. Yang ketujuh ialah pelaksanaan kegiatan advokasi. Lakukan kampanye kesadaran melalui seminar, lokakarya, dan media, pertemuan dengan pembuat kebijakan, dan penyelenggaraan audiensi publik. Yang kedelapan ialah monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan yang ingin dicapai. Evaluasi hasil dan efektivitas strategi advokasi. Yang kesembilan ialah penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, sesuaikan strategi untuk meningkatkan efektivitas, perbarui rencana, tindak lanjuti sesuai dengan dinamika dan perubahan konteks. Yang kesepuluh ialah pelaporan dan akuntabilitas, yaitu laporkan pengembangan dan hasil kepada pemangku kepentingan dengan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan advokasi dengan rencana tindak lanjut yang terstruktur dan terorganisir. Advokasi dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dan membawa perubahan yang positif. Monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut merupakan bagian penting dalam proses advokasi karena memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama ialah mengukur keberhasilan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, perbaiki rencana tindak lanjut. Yang kelima, mempertahankan